Selamat pagi Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagia bagi kita boleh berjumpa di dalam doa pagi di hari yang baru pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Dan biarlah semua yang kita lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan namanya, dan menolong kita menjalani hari ini di dalam kebaikan Tuhan. Mari kita meneduhkan hati sejenak sebelum kita masuk di dalam doa. Mari kita mulai. Ya Tuhan, ketika kami ada di hari yang baru pada saat ini, sungguh kami menaikkan syukur dan terima kasih sebab hanya Engkaulah yang memungkinkan kami ada pada hari yang baru. Hanya Engkaulah yang memastikan bahwa hari ini dapat kami jalani karena Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Sebab itu ketika kami boleh bangun di hari yang baru, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat hidup yang baru, untuk setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini. Dan kami berdoa manakala kami menyiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami, menolong kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar benih firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini menolong kami, agar tetap setia pada Tuhan, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pada bagian yang paling utama, biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Tolong hamba-Mu untuk memberitakan firman ini, kendalikan segala sesuatu dan layakanlah ia sebagai pemberita firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 2. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 kita akan baca ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan penjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah bacaan kita pada pagi hari ini, dan bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema tentang setia pada Tuhan. Kita menyadari bahwa perjalanan bangsa Israel itu selalu ada dalam sebuah dinamika, naik dan turun. Ada masanya mereka sungguh-sungguh setia pada Tuhan, tapi banyak kali situasi memungkinkan mereka untuk tidak setia kepada Tuhan.
Tapi seluruh perjalanan iman bangsa Israel itu, seluruh perjalanan hidupnya selalu dan senantiasa diisi dengan bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan pengampunannya kepada bangsa itu. Pagi hari ini ibu bapak dan saudara-saudara, kita belajar tentang sebuah kisah tentang bagaimana setelah orang Israel tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan, ketika Yosua telah menuntun bangsa itu masuk ke dalam tanah terjanji, dan ternyata mereka pada satu masa hidup begitu setia pada Tuhan. Pada masa Yosua, pada masa tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, angkatan yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu, mereka hidup sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tapi teks kita menjelaskan bahwa pada satu masa, ada situasi di mana ketika seluruh angkatan itu berlalu, maka lahirlah sebuah angkatan yang jauh dari Tuhan. Lahirlah sebuah angkatan yang berbalik dari Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak setia kepada Tuhan. Mereka tergoda kepada ilah-ilah, kepada para Baal yang ada di sekitar tanah Kanaan. Karena kita tahu sendiri ibu bapak dan saudara, daerah Timur Tengah kuno atau Ancient Near East adalah sebuah kawasan yang politeisme. Artinya mereka menyembah banyak sekali dewa-dewa. Para dewa itu seolah-olah dalam tanda petik saling bersaing. Atau para bangsa yang hidup di sekitar tanah Kanaan atau Ancient Near East atau Timur Tengah kuno adalah bangsa yang terus berlomba-lomba mencari mana Baal yang lebih kuat. Dan karena itu ibu bapak dan saudara, kadangkala mereka terjebak. Dan bangsa Israel juga terjebak. Dalam teks kita menjelaskan bahwa pada satu masa mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan untuk menyembah para Baal, untuk menyembah ilah-ilah yang ada di tanah terjanji itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita menemukan sebuah skema atau kita menemukan sebuah pola. Ketika bangsa itu setia kepada Tuhan, maka mereka diberkati, mereka dijaga, mereka dituntun oleh Tuhan. Tetapi skema perjanjian lama juga cukup jelas. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, ketika mereka berbalik daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mendidik mereka, Tuhan mengganjar mereka, Tuhan menongkat mereka, atau Tuhan menghukum mereka. Satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa setiap ganjaran, setiap hukuman, setiap didikan Tuhan tujuannya cuma satu. Supaya bangsa itu kembali kepada Tuhan. Supaya mereka kembali setia kepada Tuhan. Dan mereka boleh terus belajar bahwa di antara para Allah yang ada di Timur Tengah kuno, Allah Israel, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup. Allah yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan. Allah yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa dalam hidup mereka. Dan Allah itu adalah Allah yang senantiasa menghukum dengan kasih, mendidik dengan cinta, dengan satu tujuan, supaya bangsa itu kembali kepada jalan yang benar, supaya bangsa itu kembali setia kepada Allah. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita lihat teks kita pada pagi hari ini, ada dua bagian yang begitu kontras. Angkatan yang pertama pada masa Yosua adalah angkatan yang setia dan hidup mereka diberkati. Dan angkatan yang kedua yang bangkit setelah itu atau yang lahir setelah itu adalah generasi yang tidak setia kepada Tuhan. Dan teks kita dengan begitu jelas menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana Tuhan menghukum mereka, bagaimana Tuhan mendidik mereka. Dikatakan di dalam teks kita bahwa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan. Jadi jelas ibu bapak dan saudara-saudara bahwa Tuhan mau kembali mengingatkan bangsa itu. Tuhan mau kembali membuat mereka sadar bahwa hey, di antara semua Allah ini akulah Allah yang hidup. Aku akan menyatakan kuasaku kepadamu. Aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku, dalam artian bahwa Tuhan mau menyadarkan bangsa itu bahwa salah ketika mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin supaya bangsa itu kembali. Tuhan ingin supaya bangsa itu kembali setia kepada Tuhan. Dan saudara, kalau mendengar bacaan seperti ini dan kisah seperti ini, saya jadi ingat kisah tentang seorang anak kecil yang bermain perahu kertas di telaga. Ketika dia bermain perahu kertas di telaga,
Lama-kelamaan angin itu membawa perahu itu makin hari makin jauh daripadanya. Lalu ia tak kuasa, tapi ia ingin supaya perahu itu kembali. Lalu ia meminta tolong kepada seorang dewasa untuk mengambil perahunya itu. Menarik, apa yang dilakukan oleh orang dewasa adalah bahwa orang itu kemudian mengambil sebuah batu, lalu melemparkan batu itu ke arah perahu kertas. Anak kecil ini bertanya-tanya, apa yang terjadi? Saya meminta supaya orang ini menolong mengambil perahu yang jauh. Tapi alih-alih dia mengambil perahu itu, dia malah melempar perahu itu. Ia salah paham. Dan ternyata setelah dijelaskan dan pada akhirnya ketika perahu itu makin lama makin mendekat, baru ia menyadari bahwa lemparan batu yang dilemparkan oleh si orang dewasa bukan persis kena sasaran pada perahu kertas itu. Tapi batu itu dilemparkan sedikit lebih menjauh atau lebih melampaui dari perahu kertas itu. Dengan tujuan supaya ketika batu itu dilemparkan melampaui perahu kertas itu, maka riak-riak gelombang lemparan itu akan membawa perahu itu makin hari makin dekat kepada si anak kecil. Dan ia baru paham. Saudara-saudara, kadangkala hidup beriman kita juga begitu. Boleh jadi Tuhan telah mengingatkan kita. Boleh jadi Tuhan telah menyentil kita. Boleh jadi Tuhan telah berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat khotbah, lewat renungan, lewat kata-kata pujian. Boleh jadi Tuhan telah memperingatkan kita lewat orang-orang yang ada di dekat kita. Boleh jadi Tuhan telah mengingatkan kita lewat anak kita, lewat orang tua kita, lewat suami, lewat istri, lewat saudara-saudara kita, lewat apapun yang Tuhan mau pakai. Tapi bisa jadi kita tutup telinga. Bisa jadi kita mengabaikan semua peringatan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menggunakan cara-cara keras. Tuhan menggunakan lemparan batu yang menimbulkan gelombang-gelombang kesulitan dengan tujuan membawa kita dekat kembali kepadanya. Dan karena itu ibu bapak dan saudara, kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan menghardik, Tuhan mendidik bangsa itu dengan hukuman, dengan satu tujuan. Membawa mereka kembali karena Tuhan sungguh mengasihi dan Tuhan mencintai mereka. Tujuan Tuhan cuma satu. Ia mau supaya generasi ini, supaya bangsa yang telah Tuhan kasihi, yang telah mengalami kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa, berbalik dan kembali setia kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak dan saudara, pembelajaran atau perenungan pertama kita adalah bahwa ketika Tuhan mengingatkan kita, jangan sepelekan itu. Ketika Tuhan telah memberikan peringatan-peringatan kecil kepada saudara dan saya, jangan abaikan itu. Ibarat rumah, kalau masih bisa direnov, marilah kita renovasi. Sebab pada satu titik, ketika rumah tidak bisa lagi direnov, maka yang terjadi adalah rumah itu harus dihancurkan rata dengan tanah, baru kemudian dibangun kembali. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya, kita mengoreksi diri kita mengevaluasi diri kita, dan kita kembali kepada Tuhan. Mungkin juga Tuhan bisa menggunakan gelombang-gelombang pergumulan, persoalan, di mana-mana Tuhan mau untuk membawa saudara dan saya kembali semakin dekat kepadanya. Itu hal pertama yang mau kita pelajari. Dan hal kedua yang mau kita pelajari adalah tentang pentingnya pendidikan iman. Tentang pentingnya kita mewariskan iman kepada anak cucu kita. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, kita tidak punya gambaran persis tentang apa yang terjadi sehingga ada satu bangsa, ada satu generasi yang kemudian lahir tidak setia kepada Tuhan. Tapi paling tidak kita mau belajar di sini ibu bapak dan saudara-saudaraku, bahwa pendidikan iman, bahwa mewariskan iman kepada Tuhan, mewariskan iman akan Tuhan kepada anak cucu kita adalah hal yang sangat penting. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, kita boleh menyiapkan warisan berupa harta, benda dan seterusnya kepada anak-anak kita. Tapi jangan pernah lupa untuk juga mengajarkan dan mengingatkan mereka tentang Tuhan. Mewariskan pendidikan iman kepada mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dan dinilai dengan semua harta yang ibu bapak dan saudara-saudara tinggalkan. Satu waktu ada seorang tua mengeluh kepada saya, anaknya tidak suka datang ke kebaktian remaja.
Anaknya malas ke kebaktian remaja. Lalu dalam percakapan itu saya menangkap bahwa waktu sekolah minggu juga orang tua ini tidak mau mengantarkan atau tidak terbiasa mengantarkan anaknya ke sekolah minggu. Jadi anak ini tidak punya kebiasaan untuk datang beribadah pada kategorial usianya. Dan pada waktu remaja baru dipaksa-paksa orang tuanya untuk ikut ibadah remaja. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika seseorang tidak terbiasa diperkenalkan kepada Tuhan dan tiba-tiba disuruh atau tiba-tiba diajak, tentu akan mengalami masa-masa sukar. Ada satu situasi yang sulit untuk dia kembali bergabung atau untuk dia terjun dalam sebuah persekutuan. Karena itu penting pendidikan iman. Karena itu saudara bisa kasih sekolah yang bagus. Saya percaya setiap orang tua akan berjuang memberikan yang terbaik secara fisik dan material kepada anak-anak mereka. Saudara bekerja supaya mereka bisa mendapatkan sekolah yang baik, supaya mereka tercukupkan dalam segala sesuatu. Tapi banyak orang tua yang pada waktu-waktu ini lupa untuk juga mewariskan iman terbaik kepada anak-anak mereka. Bagaimana saudara ingin melihat anak-anak saudara 5, 10, 15, 20 tahun ke depan? Gambaran anak seperti apa yang saudara kehendaki pada masa tua saudara? Melihat anak cucu saudara. Dan ketika saudara ingin supaya anak-anak saudara-saudara beriman kepada Tuhan, maka jangan tunggu nanti untuk mewariskan iman itu kepada mereka. Dalam bagaimana cara hidup, bagaimana saudara terus-menerus membicarakan tentang Tuhan, tentang karya-karya Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang semua hal yang saudara alami bersama-sama dengan Tuhan kepada anak-anak dan kepada keluarga. Disitulah pentingnya pendidikan iman, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan yang utuh akan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dalam berbagai aspek, dari berbagai pengalaman-pengalaman nyata, karena mereka mengalami itu bersama-sama dengan para orang tua, dengan orang tua mereka. Karena itu biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita supaya kita sungguh-sungguh belajar tentang bagaimana kita setia kepada Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dalam setiap musim. Kita belajar untuk tidak teralihkan atau tidak berpaling kepada Tuhan. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Tapi beriman kepada Tuhan bukan pilihan. Tapi dia menjadi satu-satunya tujuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar tentang bagaimana pentingnya mewariskan iman terbaik kepada anak cucu kita, kepada generasi setelah kita, supaya pada akhirnya mereka bertumbuh dalam pengenalan yang utuh akan Tuhan. Tuhan menolong kita, Roh Kudus-Nya memampukan kita semua, agar kita menghidupi iman kita dengan baik, dan iman itu pada akhirnya boleh menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu kita, dan generasi-generasi yang ada di bawah kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan kita bawa doa-doa kita. Kita berdoa. Mampukanlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami sebagai para orang tua mampu untuk mewariskan iman terbaik kepada anak-anak kami. Supaya kami tidak hanya fokus kepada pekerjaan yang menghasilkan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan fisik dan material anak-anak kami. Tapi satu hal yang jauh lebih penting, kami juga belajar untuk menghidupi Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, supaya pada akhirnya anak-anak kami bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Dan kiranya kami selaku para orang dewasa, selaku para orang tua, dapat terus membicarakan karya-karya Tuhan bersama-sama dengan anak-anak, supaya mereka tahu persis dan mereka mengenal dengan baik bagaimana karya dan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan, supaya pada akhirnya pengenalan itu menjadi bagian bekal yang menolong mereka bertumbuh, melewati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa, Tuhan juga kiranya menolong supaya di tengah-tengah pertaruhan hidup, kami mau terus belajar setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam tawaran-tawaran dunia yang menggoda, yang dapat saja menjauhkan kami dari Tuhan, kami tidak punya pilihan
sebab beriman kepada Tuhan adalah satu-satunya tujuan hidup kami. Karena itu tolonglah kami dan mampukanlah kami Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan bagi umat Tuhan di mana-mana tempat. Ketika mereka sedang bergumul dan berjuang dengan persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan karena dampak dari usaha dan pekerjaan, persoalan-persoalan karena sakit penyakit, rumah tangga, keluarga pribadi lepas pribadi yang bergumul dan berjuang dengan berbagai macam tantangan dan persoalan, kesehatan, ekonomi rumah tangga dan berbagai hal. Tuhan, tolonglah dan mampukanlah segala sesuatu. Kiranya hikmat-Mu menuntun, supaya dalam tantangan dan pergumulan yang ada, kami terus-menerus menatap hanya kepada Tuhan dalam setiap usaha dan kerja kami. Kami mau berdoa menyerahkan berbagai tragedi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami mengingat keluarga-keluarga para korban Sriwijaya Air yang jatuh. Tentu mengawali tahun dengan pergumulan berat kehilangan kekasih-kekasih adalah hal yang tidak mudah. Kami berdoa kiranya Tuhan meneguhkan mereka, memampukan mereka melalui masa-masa yang tidak mudah. Dan segala upaya terbaik yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya semua juga boleh membawa hasil yang baik. Kami berdoa menyerahkan korban bencana tanah longsor di Sukabumi. Tuhan juga kiranya memberkati dan Tuhan menyertai. Kami membawa semua situasi yang tidak mudah ini, para korban, teristimewa keluarga yang ditinggal, Tuhan juga kiranya memberkati dan Tuhan menolong. Kami juga berdoa menyerahkan setiap hal yang menjadi apa-apa yang perlu kami antisipasi. Curah hujan yang cukup tinggi sepanjang bulan ini dan bulan depan akan juga membawa dampak yang tidak mudah. Kiranya hikmat Tuhan ada atas kami untuk melalui semuanya. Kami berdoa di tengah-tengah wabah pandemik yang masih terus kami gumuli. Kami bersyukur bahwa vaksin sudah mulai dirilis, dalam artian bahwa izin edar sudah boleh kami dapatkan lewat BPOM, dan karena itu akan mulai divaksinasi. Tuhan berkati seluruh proses. Dan biarlah kami sebagai masyarakat juga tetap mengikuti protokol kesehatan, bekerja bersama-sama, membawa kebaikan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya dengan firman Tuhan yang kami terima pada hari ini, kami mau terus belajar setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dalam hikmat dan roh-Mu. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami dalam kebersyukuran, dalam kekuatan, dan terus berpengharapan kepadamu, sembari terus menjadikan diri kami sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan kami, sebab di dalam namamu kami berdoa. Dan kami mohon biarlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus menyertai, memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, dan Tuhan menopang kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.